Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Faslun fi adabil batin fi tilawatil Quran. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang batin pada membaca Al-Quran. Setengah, yaitu amat banyak. Setengah daripadanya sesugianya membaca Quran itu dengan ta'zim dan tadbir, yakni memfikirkan maknanya, mengatakan iya di dalam hatinya itu akan kebesaran Quran ini. Karena Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar, tentu perkataannya besar juga. Yang ditetehkankah daripada aras diturunkanlah kepada Jibril? Titahkah harus diturunkan lagi, ya kan? Daripada aras kemana? Kepada Jibril, dan daripada Jibril kepada lidah, kepada lidah Rasulullah SAW, ya kan? Kepada lidah Rasulullah. Dan setengah daripadanya ada pembaca Quran bersugianya pada bacaannya itu menghadirkan di dalam hatinya kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Quran itu. Pokoknya apabila ingat lawan kehebatan orang itu, apabila ada suruhan kena lalu dia mau menggawi, apabila ada larangan lalu menjauhinya, sebab orang itu sudah dibesarkan. Modal kita lawan guru telah membesarkan, apabila guru menyuruh lalu menggawi aja. Belasirin menangati lalu meninggalkannya, sebab gurunya sudah kita besarkan, kita hormati. Kita kada menghormati dulu, apa suruh sidin kita kata kita, nang tagaan sidin kita gawi, akibat hati kada zaman ta'zim. Jadi hasil daripada ta'zim itu mengarja nang disuruh menjauhi nang di dalam misalnya. Kada menganggap enteng kah suruh lawan tegas, karena orangnya sudah dibesarkan. Dan mengatakan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu kalamnya Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala itu. Soalnya daripadanya sugianya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya, dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaannya, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu lain. Tuntung juga baca Yasin kada kerasaan, karena memikirkan ujungan. Si orang berdagang berujung banyak, keimungan berujung baca Yasin, setumat benar tuntung. Tapi isinya Yasin, ujungan Yasin dimuntung, ujungan di hati. Sangat daripadanya sugiannya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya ini ingat kepada bacaannya, dan janganlah ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaan, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu yang lain daripada bacaan itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, karena ba'du salaf idza qara'a suratan wa lam yakun qalbuhu fi a'adaha saniyatan. Adalah setengah ulama yang dahulu apabila membaca ia akan surah padahal tiada hadir hatinya di dalamnya itu, maka mengulang-ulangilah akan dia kedua kali. Dan setengah daripadanya lagi adab sugiannya membaca Quran itu dengan tadabbur dan dengan tafahum, yakni dengan memikirkan maknanya itu dan membicarakan akan dia dan memfahamkan akan maknanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha wala fi ilmin la tafahuma fihi. Artinya tiada kebajikan di dalam ibadat yang tiada fiqh di dalamnya, dan tiada kebajikan bacaan yang tiada memfikirkan makna di dalamnya, dan tiada kebajikan di dalam ilmu yang tiada difahamkan di dalamnya. Dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marratan. Innama raddadaha sallallahu litadabburi fi ma'aniha. Bahwasanya Nabi SAW membaca bismillah, maka mengulang-ulangi ia akan dia 20 kali. Hanya saja sesungguhnya mengulang-ulangi akan dia oleh Nabi SAW karena membicarakan makna dan menghadirkan akan dia. Karena makna bismillah itu amat banyak. Tiap-tiap kali diulang-ulangi itu bertambah maknanya yang ajaib-ajaib, yang tidak dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala juga dan Rasulnya.
Dan dari karena itulah kata jumhur ulama bahwa segala makna Quran itu berhimpun dalam Fatihah. Makna Fatihah itu berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam ba. Dan makna ba itu terhimpun kepada titiknya itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu la awqartu sab'ina ba'idan min tafsir Fatihatil Kitab. Jikalau aku berkehendak mengarang tafsir niscaya dapat aku penuhi akan 70 onta daripada tafsir Fatihatul Kitab. Tafsir Fatihah 70 onta membawa tafsirnya itu banyak banget ya aku hendak. Dan hanya nyata daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya mana Quran dan hasilnya itu tiada dapat dihindarkan. Itu maksudnya hanya banyak itu artinya adalah mendapatkan maknanya itu sekira-kira. Nang orang tahu di makna Quran itu ada nang banyak nak tahu maknanya, ada nang sedikit apa jadi sedikit berbanyak ninya sekira-kira suci hati daripada sifat nang kecelaan, dan sekira-kira suci hati daripada yang lain daripada Allah, dan sekira-kira nur yang diberi Allah Ta'ala dalam hatinya. Kalau orang diberi Tuhan hatinya kada ada sifat nang tercela dan lagi ingat lawan Allah hatinya, dan lagi diberi nur oleh Allah Ta'ala, maka orang itu memfaham arti Quran itu tak lebih daripada orang lain. Begitu dengan kebersihan hati seperti kata Sina Ibnu Attillah di dalam hikam, jangan di dalam hukum. Hikam itu ngarang kitab. Farrid qalbaka minal aghyar itu ya. Namla'hu itu nun. Namla'hu bil ma'arifi wal asrar. Engkau kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain dari Allah Ta'ala, niscaya engkau penuhi ya kan di dalamnya dengan segala ma'rifat dan rahasia, yakni sucikan hatimu daripada masbul kepada yang lain daripada Allah, dan yang lain daripada zikrullah, niscaya diberi Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada anbiya-anbiyanya, aulia-aulianya, dinamai akan di ilmu jin ya kan, atau ilmu wahbi, ilmu atau ilmu apa, ilmu laduni, itu kan dinamakan di ilmu laduni ya kan, ilmu laduni untuk laduni ilmu laduni, dan ilmu wahbi, dan ilmu kasyfi, dan ilmu hakikat. Tatkala itu boleh engkau memahami akan makna Quran dan lahasnya itu, dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu, dan tiada berkehendak kepada naqol daripada tafsir yang masyhur kepada ulama. Karena tafsir Quran itu tiada tersimpun di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Baghawi atau tafsir Baghawi atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur daripada ulama ahli zahir itu. Tetapi adalah tafsir makna Quran itu tiada terhingga dan tiada tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu. Bukan sebagaimana nang wa kullu syai'in ahsayna fi mubin, tafsir-tafsir zahir kan ada kan tu Lauhul Mahfuz, Imam Mubin Lauhul Mahfuz. Tapi kalau ulang-ulang batin lain pulangnya Imam Mubin itu Rasulullah. Intinya sebab itu bukan tersimpun di tafsir zahir aja. Nah, orang yang tahu di batin-batinnya itu, tafsir batin itu orang yang hatinya tarangnya itu kada ada pikiran lain, hanya zikir kepada Allah. Kalau bang mikirkan bini, anak, atau perumahan, kada ada nih, itu yang dapat. Maka yang kada dapat ini lagi mendusta akan pulang lawan orang yang dapat, karena ini menganggap dan mengukur bahwasanya utak kurang itu sama dengan utak inya. Ini ya dianggapnya sama utak, gawian aja sudah kada sama. Kurangnya banyak di rumah aja, orang banyak di pasar kan sudah lain. Kurangnya sedikit urusan, orang sering banyak kan sudah lain. Dia nggak bisa samakan utak kurang. Ini bagi ringan hati itu kosong.
Bila kosong dari aghyar, hibak lawan anwar. Sekadar kosongnya aghyar, sekadar itu masuknya anwar. Punya kadar lagi aghyar, anwar isinya lagi. Nah itulah yang bujur-bujur paham tafsir Quran. Apalagi jasilin dari tiada terhingga jasilin apa atas tafsir makna Quran dan tidak tersimpan di dalam tafsir yang tersebut itu lahir. Barang siapa diberi Allah Ta'ala nur dan ma'rifat di dalam hatinya niscaya mendapatlah ia akan makna Quran dan rahasianya. Allah alam min kulli alimin wallahu alamu min kulli alimin. Bab al-babus samin fil azkar. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Falaisa ba'da tilawati kitabillah ibadatun tuaddi bil lisani tuadda bil lisani tuadda bil lisani afdala ya afdalu min zikrillah subhanahu wa ta'ala." Laisa ba'da ya tidak ibadatun afdala ya, ibadatun afdala min afdala bacanya. Tiada kemudian daripada membaca Quran itu ibadat yang dikerjakan dengan lidah itu terlebih afdal daripada zikir. Ya, ibadat muntung nang afdal Quran nomor 2 zikir. Ini lawan muntung lalu pulang fadilatul zikir ala jumlah, suatu kelebihan zikir atas perhimpunan segala zikir. Bermula fadilat zikir itu amat banyak karena daripadanya firman Allah, "Fadhkuruni azkurkum." Sebut oleh kamu akan daku, niscaya aku sebutkan akan kamu. Dan lagi apabila orang menyebut Tuhan, maka Allah pun menyebut dia akan namanya. Orang kan menyebut nama Allah. Allah menyebut nama ini. Kalau inya memasyhurkan nama Allah, dimuntungnya Allah memasyhurkan pulang akan namanya dikaya orang-orang soleh. Baik nabi-nabi, baik malaikat, baik wali-wali, pendeknya dikenal oleh seluruhnya. Malaikat kenal, wali kenal, nabi-nabi, rasul kenal, kan? Nabi Adam sebagainya, pendeknya dipadakan Tuhan. Si Anu dan si Anu di kampung Anu, hebat banget orangnya, minta. Gara-gara inya hingga membaca ngaran Tuhan, maka ngaran inya pun dimasyhurkan Tuhan. Dikaya orang nang bubuhan Tuhan juga. Mun kada nang bubuhan Tuhan, kan nya Tuhan habarakan. Kada takwa artinya. Jadi lamun orang kada-kada, orang tu lali, samunyaan dan orang tu kenal dan kepingin hendak berdapat. Gara-gara inya muntung ketujuh dah zikir. Itu balasan Tuhan, maka Tuhan itu kada berdusta nang azkurukum itu kada berdusta Tuhan. Lah dahulu tah itu lamun sudah kena nang kedua belikir muntung, lalu kena terpikir bahwa muntung pun ini diumpama dicabut, muntung hendak dipiring atau muntung dicabut saya lalu keluarnya hendak ditikal sembayangan sini anu surungi tasbih. Lalu paham aja kada kawa. Jadi berarti nang menyebut Allah itu Allah yang nulungi. Nah artinya apabila nyawa berzikir itu unda dalam menulungi. Itu makna azkurkum nang kedua. Itu makna azkurkum nang kedua. Minta ada pulang mana al-hukum yang ketiga menyawa menyebut unda lah itu unda ngarannya menyebut akan rahasia unda yaitu nyawa rahasia unda. Jadi unda menyebut rahasia nyawa. Muncul gitu orang pulang lalu timbul macam-macam paham la yazkurullah illallah. Nah itu gitu orang itu makna azkurkum tak. Masing-masing lainnya dari Tuhan, barian wahdi, barian Allah. Kan ilmunya wahdi, artinya barian bagawi dulu. Hanya ada upah. Kan berpikir montong dulu karena macam-macamnya upahan orang.
Upahannya ya tafsir azkurkum macam-macam tafsir azkurkum tak. Tapi berzikir dulu. Mbah, ikam melihat orang sugih, lalu hendak mengambil kasugihan sidinnya, mau bang, orang yang diambil modal sidin, digulingnya, kayak sidin juga, bisa lebih pada sidin dapat hasilnya. Nampak ini azkurkum, sahabat bahari itu kalau dipimpin Rasulullah, ilmunya dipimpin, ibadatnya dipimpin, orang bahari sahabat matinya ada dengan sahabat. Hanya sebut oleh kamu akan melakukan istilahnya. Aku menyebut kamu yang populer tak? Populer lawan bubuan Tuhan juga. Lawan bangsa orang munafik. Kada tahunya. Kada tahu tak? Siapa imam di situ dia tahu dia. Kada tahu. Mau kada tahu tak kada mempersoalnya. Nah, itu hanya bila munafik lain ini memang bubuhan Tuhan aja. Tuhan memadahkan orang tua ditanya bubuhan Tuhan dia. Amun nang musuh Tuhan kadang marah-marah. Pokoknya di mana aja ada bubuhan Tuhan, semuanya dibelakang Tuhan. Dari tahu berkata di ujung kehabisan burung berherakah. Asal ada di sana orang bubuhan Tuhan, ya tahu bahwa di situ lali ada sikong marahnya si anak. Tuhan yang mengabarkan azkurkum. Azkurkum. Nah, apalagi kan? Dan lagi firman Allah Ta'ala. Uzkurullah zikran nyaman bala berzikirnya ya. Kita baca dulu kita nyaman bala ulama contohnya mana lawan kita anu mendanai waktu